Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Febriani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Bapak Pikra M. Najib MPD, dengan mempresentasikan materi mengenai media dalam ilmu pendidikan Islam. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian belajar. Belajar adalah proses yang kompleks yang melibatkan fisik dan mental seseorang sepanjang hidupnya. Proses belajar terjadi adanya interaksi antara seseorang dan lingkungan. Dalam proses belajar mengajar, keberadaan media mempunyai arti yang sangat penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan adanya media sebagai pelantara. Sebuah media dalam pembelajaran akan mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara lengkap dan tepat sasaran, serta mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses pembelajaran tersebut. Namun, meskipun demikian, banyak dijumpai lembaga-lembaga yang kurang mementingkan keberadaan media tersebut. Hal ini dapat diidentifikasikan sebagai masalah kurangnya pemahaman pendidik dalam mengaplikasikan media dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar, sehingga para pendidik dituntut agar mampu menggunakan berbagai jenis media pendidikan. Untuk itu, pendidik harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Untuk yang selanjutnya, pengertian media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti pengantar atau perantara. Menurut Association for Education and Communication Technology, media ialah segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasailun yang memiliki arti pengantar atau pelantara, pengirim kepada penerima pesan. Menurut Zakia Darajat, tahun 1995, media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Selanjutnya, dasar pemikiran penggunaan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, guru harus dilandasi oleh langkah-langkah yang bersumber dari ajaran agama, misalnya bersumber dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Bil bayyinati wazzuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dari tafsir ayat tersebut dapat dinyatakan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus mempertimbangkan aspek pesan yang disampaikan adalah positif, dan bahasa yang santun, serta penjelasan yang logis agar peserta didik dapat menerima pesan dengan baik. Dengan demikian, media dalam penyimpanan pesan di sini adalah bahasa lisan sebagai pengantar pesan. Ada beberapa peran penting media pendidikan. Yang pertama, memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Yang keempat, membuat peserta didik lebih siap untuk belajar. Yang kelima, mengikutsertakan banyak panca indera dalam proses pembelajaran. Yang keenam, meminimalisir perbedaan persepsi antara guru dan peserta didik. Yang ketujuh, menambah kontribusi positif dalam memperoleh pengalaman belajar. Yang kedelapan, membantu menyelesaikan perbedaan pribadi antar peserta didik.
Lalu, media pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Media pendidikan meliputi dua macam, yaitu perbuatan pendidik atau yang kita kenal dengan istilah imaterial, contohnya nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, dan hukuman. Dan yang kedua adalah benda-benda sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang lebih kita kenal dengan istilah material. Contohnya, meja kursi belajar, papan tulis, kapur tulis, buku, dan lain sebagainya. Media pendidikan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada dua macam, yaitu media pendidikan audio dan media pendidikan visual. Lalu media pendidikan audio. Media pendidikan audio adalah media yang hanya dapat didengar berupa suara dengan berbagai alat penyampai suara, baik dari manusia maupun bukan manusia. Ayat Al-Quran yang memberikan keterangan bahwa suara sebagai penyampai pesan berupa kata menjelaskan asal kata kerja jelas, diantaranya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujumu litahtadu biha fiz zulumatil barri wal bahr. Qad fasalna ayatil liqaumin ya'lamun. Lalu, media pendidikan audio dikembangkan berupa berbagai alat audio seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Media pendidikan audio memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media pendidikan audio diantaranya yang pertama, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pemakai, dan yang kedua, mengembangkan daya imajinasi siswa, dan yang ketiga, sambil mendengarkan siaran, siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Dan adapun kelemahan media pendidikan audio diantaranya yang pertama, sifat komunikasi satu arah, one way communication. Dengan demikian, sulit bagi pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit untuk dipahami. Dan yang kedua, media audio hanya akan mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak. Dan yang ketiga, penyajian materi melalui audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Jenis media pendidikan yang selanjutnya yaitu media pendidikan visual. Media pendidikan visual adalah seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Dalil dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Dari ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menyebutkannya, yang sebenarnya belum diketahui oleh para malaikat. Benda-benda yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah tentunya dengan diberikan gambaran bentukan oleh Allah. Dalam hadis terdapat beberapa term yang digunakan untuk menandakan adanya penggunaan media visual dalam pembelajaran, misalnya seperti gambar, kerikil, dan jari tangan. Yang pertama, menggunakan gambar. Penggunaan media visual gambar digunakan Nabi Muhammad SAW dalam proses pembelajaran. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Abu Hasan As-Sindi, bahwasannya Nabi Muhammad SAW membuat gambar persegi 4, lalu menggambar garis panjang di tengah persegi 4 tadi dan melewati batas persegi tadi. Lalu beliau juga membuat garis-garis kecil di dalam persegi itu. Lalu beliau bersabda, ini adalah manusia. Garis lurus tadi adalah manusia. Dan garis yang melewati persegi 4 tadi adalah angan-angan atau cita-citanya. Lalu persegi 4 tadi adalah ajalnya yang mengelilinginya. Lalu
Lalu, garis-garis kecil di dalamnya adalah penghalang-penghalangnya atau ujian-ujiannya. Jika tidak terjebak dengan garis yang ini, maka kena garis yang ini. Jika tidak kena garis yang itu, maka akan kena garis setelahnya. Dan jika tidak mengenai semuanya, maka dia pasti tertimpa ketuarentaan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang sangat memahami metodologi pembelajaran yang baik dalam menyampaikan pengetahuan kepada manusia. Beliau menjelaskan suatu informasi melalui media visual berupa gambar agar lebih dipahami dan diserap oleh akal dan jiwa. Dan yang kedua, menggunakan jari tangan. Penggunaan media visual berupa jari tangan digunakan Nabi Muhammad SAW dalam proses pembelajaran. Hal ini sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, telah menceritakan padaku Amrun dan Nakid, telah menceritakan pada kami Abu Ahmad Jubair, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Aziz dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara 2 anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat datang bersamaku. Beliau menggenggam jemarinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW menggenggam jemarinya untuk memberikan penekanan tertentu sehingga dapat dipahami bahwa jika seseorang memelihara 2 orang anak perempuan hingga ia dewasa atau hingga menikah, maka kelak pada hari kiamat dia akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang ajarannya, beliau menggunakan berbagai media yang variatif dan komunikatif, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu, sehingga memudahkan dan memahami para sahabat untuk menerima penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Dan jenis media pendidikan visual yang terakhir ialah menggunakan kerikil. Penggunaan media visual kerikil digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses pembelajarannya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail dan telah memberi kabar kepada kami Khalid bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Basir bin Al-Muhajir, dan telah memberi kabar kepadaku Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apakah sesuatu itu? Rasulullah SAW sambil melemparkan 2 kerikil. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu ini adalah angan-angan dan ini adalah ajal. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya, angan-angan di sini adalah kehidupan manusia di dunia dan ajal di sini adalah kematian. 2 hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam hadis ini dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW menggunakan 2 kerikil itu sebagai media pendidikan untuk memberikan tanda peringatan bagi umat manusia bahwa kehidupan tidak hanya sekali saja, tetapi masih ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. Sehingga peran media dalam pembelajaran adalah membantu pemahaman untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kategori media visual di era modern. Di antaranya, media yang tidak diproyeksikan, media proyeksi, media pendidikan berbasis internet atau berbasis teknologi, dan media pendidikan yang bukan benda atau imaterial. Lalu, manfaat dan pengaruh media pendidikan. Yang pertama, bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya. Yang kedua, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam memberikan materi pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik.
Dan yang kelima, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Dari pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa media pendidikan adalah seperangkat alat yang dapat menyampaikan pesan dalam proses belajar mengajar. Dari penyampaian pesan, diharapkan peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Landasan penggunaan media dalam pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan penuh bijaksana dan hikmah, agar pendidik dan peserta didik dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana edukatif yang kondusif. Media dalam pendidikan dan pelajaran mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya dilihat pada aspek material dan bedanya dilihat dari aspek imaterial. Media pendidikan bermanfaat sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai aspek perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi berupa ilmu pengetahuan dan berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.